sebelum lagu kita jadi dulu merchandise. Kita jadi dulu visual mood board, merchandise. Wah ini directionnya kayak gini nih, gue pingin stylenya kayak merchandise tahun 2000-an yang cuma 2 warna, 3 warna. Gue nggak pakai ilustrasi. Malah hal kayak gitu yang kita bahas. Si musik ngalir aja gitu. Hola, ¿cómo estás? Doji Sadega di sini. Welcome back to Manners Talk. Sorry, salah lagi. Manners Club. Ini segmen musik yang gue pegang dan lagi mau ngobrol-ngobrol. Di depan gue ada siapa? Rifan, Lexa, Dedi. Hex. Jadi yang bener Hex bukan hehehe. Padahal lebih ke hehehe loh. Soalnya kan Instagram juga hehehe. Hex, hehe Instagramnya. Kemarin kenapa akhirnya Hex, kita cari gampangnya aja ya, karena selalu ditanya sama orang, ini spellingnya apa sih? Hehehe, Hex, Hicks, ada yang bilang hat-trick, tapi nggak salah sih, satu yang ngomong hat-tricks nggak salah sih gitu ternyata gitu, terus kayak yaudah deh Hex aja yang gampang gitu. Tapi ini kolektif secara ini kan, kayak namanya ini gitu. Iya. Waktu itu gara-gara ada di WhatsApp dulu, kita udah nge-list down banyak nama, terus si Kai itu Gitaris kita. Ahmad Dhani kita. Jadi dia nge-respon sesuatu lah, terus ngeresponnya hehehe gitu, H3X. Malah itu yang dipakai. Iya, ya udah itu aja, ya udah. Karena sekarang susah banget ya jadi nama band, kayak oh ini search udah ada, ini search udah ada, kayak apa lagi nama bandnya gitu, terus kayak gak pengen yang pretentious juga yang kayak yaudah X, oh yaudah lucu juga, ketawa karir kayak gitu. Malah band gue Metalican namanya apa Metalican? Metal Icon. Iya itu gimana? Masih ada nggak sih bandnya? Nggak tahu, vokalisnya aneh, mood swing. Terus udah keluar si maxi singlenya ada 3, ada apa? Saatnya, waktunya. Bisa sih, si menonim kan? Waktunya. Sobi sama Wisdom. Tapi untuk judul maxi singlenya kita bawa yang waktunya karena ya di bahasa juga, terus kayak waktunya kayak konteks momentum juga ya, waktunya nggak apa-apa deh gitu untuk di maxi single ini gitu. Urutannya langsung, semuanya langsung. Yang ada video klipnya kan Sobi ya? Ada video klipnya Sobi sekarang. Iya, yang lagu kedua itu di maxi single ya. Lagu pertama malah Sobi opening, waktunya kedua. Kita bahasa sengaja mau ditaruh di antara yang English, terus yang terakhir Wisdom. Kalau secara timeline lagu mana dulu nih yang pertama kali dibikin ya? Nggak ada di situ. Oh justru nggak dikeluarin. Nggak kita rilis malah. Kenapa? Karena beda sama 3 lagu ini atau? Karena belum serak aja sih, tapi itu kayak masih jadi mau dimasak lagi gitu. Nah mungkin malah nggak akan kita masak lagi, jadi kayak lagu pertemuan aja gitu. Oke. Jadi emang kita buang, tapi ya itu lagu PDKT. Iya, lagu yang soalnya apa ya, kalau misalnya band lain kan kayak mungkin buat band kayak ya gue suka band A, band B, band C, kita kayak yuk buat band nggak ada reference apapun, kita ngumpul dan hasil satu lagu pertama itu kayak ya lagu-lagu perkenalannya kita coba-coba sampai akhirnya kayak tapi kayaknya malah beda ya kurang dapat nih sama yang 3 karakter ini, walaupun yang 3 lagu ini pun kan karakternya beda semua ya gitu sebenarnya, yang ngebuat orang suka mikir jadi genre lu apa sih gitu. Tapi kita rasa justru untuk perkenalan ya nggak apa-apa, kita share aja dulu 3 karakteristik musikalitas kita di Wisdom, di Sobi, di waktunya aja gitu. Dan nanti biarin orang yang nilai juga, dan kita cuek juga sih. Sambil gitu ya. baca juga nggak nih yang paling works lagu yang mana, terus nanti nextnya bakal cukup ngebaca, tapi kayaknya mungkin kita nggak akan memperdulikan hal tersebut ya. Kita kayak yang yaudah misalnya ada satu lagu words yang paling words misalnya Sobi gitu, tapi based on data sekarang waktunya karena mungkin bahasa ya gitu di Spotify segala macam, di DSP paling works waktunya karena mungkin lebih catchy, tapi ya nanti untuk materi kita di album atau new single akan ngikutin itu. Iya beda. Tetap directionnya tetap beda aja gitu. Terus akhirnya sepakatnya di mana nih? Waktu awal-awal ngumpul, karena kan memang background musiknya juga kan beda-beda kan. Mungkin dari situ deh diceritain dulu personel per personelnya arahnya kemana, karena kalau lo kan selalu emo nih kalau gue lihat selalu merchandise ya. Emo since forever. Kalau misalnya jadi si Hex ini awal kebentuknya sebenarnya sesimpel
tadinya gue udah punya band yang lama lah gitu tahun 2000 sekianan gitu yang sempat kita juga akhirnya pernah beririsan gitu ya, yang kayak abis itu band itu bubar 2009, terus gue masih punya materi nih dan setelah itu udah sempet duluan ketemuan sama Kai gitu, udah tahu dulu kenal di Bandung. Terus awalnya during COVID kayak yang jadi ini materi-materi gue yang dulu nih yang cuman rekaman voice note segala macam. Ayo jalan. Tadinya udah sempet jalan tuh, udah actual jadi band tapi belum punya nama segala macam lah gitu. Sama drummer itu DJ Pelteras, sama ada basisnya bukan Kiki lah, basisnya ada Ferdi. Dia dulu pernah basisnya Deo Kreatura segala macam gitu. Nah di tengah-tengah itu Kiki basis kita jadi full time di Jakarta. Pindah ke Jakarta terus kayak buat band yuk. Wah, udah ada lagi nih band. Udah sama gua aja gitu. Oh ya udah oke, kita buat grup baru. Nah, buat grup baru. Nah, di tengah-tengah itu gampang loh ya diajak langsung. Ayo let's go gitu. Nah, terus kebetulan Kai udah mau punya project sama Lexa. Dulu sama Aldi ya, sama Aldet gitu. Sama Aldi Wadi udah mau ada project, terus Kai kayak coba yuk vokalis cewek. Oh ya udah, ayo kita ketemu. Awalnya seperti biasa, Alexa gue takut sama komitmen, gue additional aja gitu, kayak udah jalanin dulu dah gitu. Sampai ngumpul, terus akhirnya untuk puzzle terakhirnya itu drummer kita tuh teman lamanya Kai segala macam. Ya udah ngumpul. Nah itu kita nggak ngomongin preferensi musik kayak yang nggak ngomongin mau kayak gimana segala macam. Cuman kita collecting ini playlist. Kita buat playlist yang isinya juga ada. Gua put Weezer lah, gua put Ataris lah, Lexa put ya Katniss gitu segala macam gitu. Pasti. Terus Kiki dan Kai punya preferensi yang beda-beda. Cuman waktu itu untuk pertama kali untuk biar kita jalan, Kai coba ngegambar satu lagu gitu, satu lagu yang mungkin rada pop punk-ish ya, mungkin ya gitu. Ada Mae juga gue inget, si Fatski naruh Mae gitu-gitu. Terus ada satu lagu itu yang tadi kita sebut lagu tadi tuh perkenalan itu ya. Lagu perkenalan itu yang sebenarnya pun di waktunya kita buat Easter egg ya gitu. Di part waktunya itu ada part lirik opening di lagu itu yang sengaja kita bawa di waktunya gitu. Nah itu kita udah buat. Nah masuk studio ya udah tuh langsung ngalir. Ada lagu-lagu lain tapi ya notabene kita nggak pernah punya ada kayak yaudah yuk koridornya apa segala, tapi nggak yaudah buat. Enak itu sih. Terus kayak contohnya kayak si waktunya itu kita lagi break studio. Alexa punya satu part dalam lengah voice note. Ya punya voice note dalam lengah melawan lengah, terus kayak yaudah itu jadi Wisdom. Alexa juga punya voice note, awalnya punya voice note Jakarta Cikampek. Judulnya Jakarta Cikampek jalan terus dia kirim. Iya namanya. Terus kita buat. Terus kayak Sobi sesimpel gue beres berantem sama istri yang dulu masih pacar gitu, terus yaudah jadi lirik ya udah bener-bener sengalir itu aja sih gitu. Dan so far masih cukup nyaman deh kita kayak gitu tanpa konsep apa-apa. Tapi banyak yang prosesnya workshop ya. Maksudnya lo bawa ke studio terus dibikin bareng-bareng di situ. Betul. Walaupun kan sekarang udah gambar DAW, kita kirim-kirim isi segala macam, tapi untuk bawa lagu ini dapat nggak vibes-nya pasti tetap studio. Dan pas recording pun ternyata masih tetap banyak adjustment juga kan. Ternyata vokalnya kurang nih, apa segala macam gitu sih gitu. Berapa lama tuh prosesnya bikin si maxi single ini? Sebenarnya kita pokoknya WhatsApp grup kita itu di April tahun lalu. Hampir setahun ya berarti. Iya, April tahun lalu. Terus buat lagu nongkrong, terus juga karena kesibukan segala macamnya November tahun lalu. Ya ini setahun lah ya kita masuk studio segala macam. Sebenarnya di Desember Januari tahun lalu tuh udah kelar. Tapi kita baru rilis Juni gitu. Harusnya Mei, tapi masih pengen bikin video klip apa segala macam, jadinya kita Juni deh. Kan beberapa dari kalian ada di agensi juga. Ya. Ini nggak ada relevansinya nggak sekarang lo nge-treat band sebagai produk yang
yang biasa sih. jadi klien iya, lo gitu. banget. Di segala hal malah sebelum lagu kita jadi dulu merchandise. Kita jadi dulu visual mood board, merchandise. Wah ini directionnya kayak gini nih, gue pingin stylenya kayak merchandise tahun 2000-an yang cuma 2 warna, 3 warna, gue nggak mau pakai ilustrasi. Malah hal kayak gitu yang kita bahas. Si musik ngalir aja gitu. Kalau justru direction kayak karakter, persona segala macam itu kita buat lah gitu. Terus sama lagu udah jadi, kita buat decknya, diapain lagi ya, kita buat decknya, plannya apa aja, approachingnya, plannya apa aja, segala macam timeline. Walaupun ya ujungnya balik-balik kita pada sibuk juga, akhirnya banyak plan yang akhirnya nggak berjalan juga. Cuman ya udahlah. Itu masalah utama sih, ngalir waktu. aja sih. Makanya pas ada waktunya, udah waktunya sekarang, udah ada lagi, bukan besok. Karena kebetulan aja ya udah pada apa ya, bukan ngeband di era umur 20-an lagi gitu yang bisa wah ayo gas apa saja. Prioritinya udah beda sekarang ya. Banyak pertimbangan lah. Ya cukup ya ini setahun so far so good, walaupun ya growingnya juga lambat. Kita pun nggak expect gimana ya, tapi mungkin tapi growth-nya ada. Ya growth-nya adalah growth terus. Dan kita pun juga jam terbang lagi lah gitu, kayak manggung atau apa segala macam dari show kecil apa segala macamnya. Terus tapi kemarin tiba-tiba wah pesta pora, tiba-tiba main di pesta pora. Pesta pora tiba-tiba ngeliat audiensnya, wih pada singelong ya, ternyata ada yang pakai merch juga. Ada yang pakai merch, terus ada yang tiba-tiba ngechat, kita dari apa, gue dari Serang tapi nggak bisa masuk nih ke dalam karena pas kalian main penuh banget. Kayak oke, ternyata kayak gini ya gitu. Dan itu kita rasa kita belum cukup effort untuk memperkenalkan si Hex dengan berbagai macam platform ya kayak berarti kita harus lebih rajin lagi mungkin gitu. Atau mulai aware juga ternyata udah deh orang yang ngedengerin ya gitu, dan dari luar area juga nih. Kan ya coba bikin konten bikin hal konten gitu sih. Lo udah siap belum diidolain orang lagi? Lagi. Emang pernah. Fun fact nih, sebelum kita manggung kita ngisi DJ set. Oke. Karena gue belum pernah manggung. Tiba-tiba tak boleh minta foto. Kata gue, tapi Alex aja ya gitu, kita ikut gitu, lu nggak pada kenal sama gue ya gitu, hal-hal gitu sih. Tapi kita tetap encourage juga sih, kayak ya udah mau nggak mau ya harus ada hal yang kita pertanggungjawabkan harus juga di embrace audience juga. gitu. Ini bagian dari yang lo mau juga kan dari awal gitu. Atau yang paling simpel kayak ini siapa yang follow ya, ini siapa yang follow, tuh kita lihat follow Alex juga ya, terus perlu gue approve nggak ya gitu, karena biasanya gue pun masih private gitu kan si Instagram, kayak perlu gue approve ya, tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, maksudnya palingan ya, tapi ya welcome-nya sama dunia misu-misunya gue, story gue yang aneh-aneh gitu maksudnya. Gitu sih. What's next for Hex? Seharusnya kita di akhir tahun ini ya, mungkin nanti kalau misalnya tayang di I don't know Desember atau segala macam, should be kita rilis single, tapi singlenya package gitu, bakalan 2 lagu. Terus di tahun depan yang pasti kita prepare LP, pinginnya prepare album, walaupun kita lihat nanti sih apakah mau dibagi jadi EP. Tapi ya kita pengen prepare album, tapi yang pasti habis lebaran berencana kita ada tour. Ada tour, ngajak juga beberapa temen, terus udah ada beberapa titik kota yang kemarin ngajakin, kayak yaudah guys kita tour deh gitu. Kita coba tour, yang mungkin tour itu bakal jadi sarana promonya Maxi dan juga single atau single untuk nanti album gitu mungkin. Lo udah kepikiran ada tandem siapa nggak sih? Kayak lo tuh selalu bareng tuh dari awal. Kepikiran ada, tapi kemarin yang kita udah ngobrol sama Fleeting Echo sih, karena kita kemarin main di itu juga kan, apa Say Hi to Everyone, apa namanya? Iya. Oh iya Everyone itu. Says Hi. Everyone Says Hi. Itu ada beberapa band-band teman-teman juga di sana gitu, ada Wamski, ada yaitu multi genre sih, ada juga Fleeting Echo juga di sana, ada Masa Hitam. Terus ada Thunder Sanchez gitu ya. Sebenarnya kita pingin lagi sih buat yang kayak gitu ya. Dan seru lagi. Bener seru yang kayak ya udah gigs buat dari kita buat anak-anak lagi gitu, seru. Dan itu kan kayak udah lumayan jarang sekarang gitu, walaupun ya kalau bisa di scene tertentu masih rame ya, di anak hardcore segala macam. Yang paling kemarin kepikiran sebenarnya big idea atau big campaign. Big idea di 2025 sih kepikiran, udah lama kan gak ada kompilasi. Gue pingin buat kompilasi sih, maksudnya gue ingat banget Anthem of Tomorrow. Terus di Bandung tuh di Friends Compilation itu dua album yang menurut gue jadi peletakan batu pertamanya emo lokal tuh gitu. Dan kayaknya kualitas lah banyak banget kan dulu, kayak Masa Indah Banget Sekali Pisan, Rocket Rockers segala macam gitu ada dari sana. Terus kayak buat lagi kompilasi kayaknya seru deh gitu, kita mungkin
kerjasama sama records atau apa segala macamnya, terus pick beberapa band di beberapa kota, habis itu kita tour, tapi pinginnya tetap terkemas secara rilisan digital ada, fisik ada, video klip ada gitu, terus tour juga gitu ya. Mungkin seru sih mungkin kalau bisa buat itu lagi ya gitu. Bahkan kalau secara teori ya, makanya tadi gue nanya lo masuk di kolom yang mana, itu cara yang paling efektif buat lo bisa stand out. Lo harus bikin kolam lo sendiri, lo taruh ikan-ikannya di kolam itu. Tapi lo mencoba untuk jadi ikan yang paling besar. Sehingga lo bisa, orang tuh percaya lo kayaknya di kolam yang lebih gede lagi. Betul. Harus punya tandem, makanya yang main bareng sama lo, cuman kayak diem-diem lo juga pengen dia bikin apa, kita harus yang lebih bagus nih gitu. Jadi kalau diperbandingkan tuh di kolam yang ini, lo tuh pasti stand out gitu. Tapi kalau kita bahas sekarang berarti ketahuan dong nanti sama yang kayak kita ajak. Nggak, ini kan by teori kayak gitu, dan ini harusnya works di semua orang. Jadinya bikin kompetisi sendiri. Betul. Begitu udah dengerin interview ini kan, wah berarti si Hex mau lebih bagus dari kita, ya try gitu. Ya sih itu seru dan mungkin kurang tahu sih sekarang banyak banget yang gue lihat, ada banyak band baru yang tiba-tiba emang langsung main di liganya masing-masing gitu ya. Cuman kayak apa ya? Gue mau bahasa Indonesia guyup tuh maksudnya berkumpulnya lagi tuh guyup. Mungkin gue yang udah nggak around sama si Sin mungkin sekarang gitu, tapi dulu gue lihat kayak era Espazio, era kalau Bandung itu aja gitu kayak yang, dan ternyata naik itu akhirnya bareng-bareng juga gitu, dan itu seru sih gitu, dan kayaknya pingin banget sih kalau bisa kita punya kesempatan dan punya momentum untuk nge-bring back hal tersebut positif juga gitu ya why not sih gitu, pingin sih hal-hal buat lagi sparks kayak gitu dan itu kan juga buka jalur juga ya gitu kan, pada masanya juga ya PWG salah satu yang membuka jalur juga yang kayak akhirnya bisa nyampe sini ya gitu. Pop-punk, melodic punk dulu bisa sebutannya melodic punk ini bisa sampai sini, bisa sampai acara ngeband pagi-pagi ya gitu hal yang seru juga, walaupun sebenarnya di PWG juga banyak lah gitu ya band-band yang sudah memulai lah gitu, tapi akhirnya buka jalurnya kan itu sih PWG, terus ya Another Band juga, dan pingin sih sekarang dengan clutterednya industri sekarang gitu, kayaknya harusnya ada angin segar lagi, channel dan angin segar lagi lah. Alexa, ada yang mau ditambahin? Cukup. Ngomong dong. Apa ya? Tapi kan nih kalau secara lagu lu banyak kontribusi di lirik kan? Iya. Betul. Dia kita panggilnya polisi. Dia yang paling berisik anything, mau vokal gua sampai terkadang attitude aja lu harus gini dan ya justru itu jadi satu balancer juga sih gitu. Dan selalu ngasih ini juga nih, dia selalu ngasih di saat ya kita mungkin ada 4 laki yang kayak mungkin preferensinya irisannya sama, tiba-tiba ini bagus deh, oke, Janet Jackson kayak oke, kita coba dengerin deh gitu. Tiba-tiba Willow gitu, oke, gitu kita coba dengerin gitu, dan itu malah jadi suatu hal yang menarik lah gitu, kita jadi akhirnya sharing ini gitu. Ada lagi penambahan terakhir, ada yang mau diutarakan? Utarakan doain kita ya. Enggak sih, mungkin nggak tahu sih, gue lihat mungkin di 2025 kita bakal sering lebih banyak ketemu gitu sama teman-teman yang lain, dan mungkin 2025 waktunya Hex ya. Waktunya. Semoga. Betul. Thank you Hex ngobrolnya. Gue Doji Sadega. Saksikan terus konten-konten semua yang ada di Manners Club. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke.